kita merayakan Hari Raya Kristus Raja semesta alam. Secara istimewa pula, kita merayakan Hari Pelindung paroki kita, Kristus Raja, sekaligus menandai pesiarahan paroki kita selama 86 tahun. Pesiarahan kita semua sebagai pesiara harapan senantiasa dalam lindungan dan belas kasih Sang Raja semesta alam. Maka mari kita membawa rasa syukur dan kegembiraan kita dalam perayaan Ekaristi ini. Perayaan Ekaristi hari ini dikemas dalam nuansa inkulturatif yang meriah melalui busana dan juga nyanyian-nyanyian liturgis. Perayaan inkulturasi ini semata-mata untuk menghormati Kristus yang adalah Raja untuk semua orang dari segala suku bangsa. Pastor Derikson Alverius Turnip, CICM, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Makassar, akan menjadi selebram dalam perayaan Ekaristi ini, didampingi oleh beberapa imam konselebran. Dan juga pada hari ini, intensi doa kita merayakan hari ulang tahun kelahiran Winnie Anggraini, Frater Alexander Ang, Riksan Murtiono, serta kita juga mendoakan keselamatan jiwa Nenek Veronica Jawa, Ibu Marta Patuba, Bapak Isaias Meliagam, Francisca Singara, dan Matilda Singara. Mari kita mempersiapkan diri, kita nonaktifkan segala alat komunikasi kita. Mari saat ini kita mau bangkit berdiri. Kita bersama-sama mendoakan doa tahun Jubileum 2025. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putra-Mu Yesus Kristus Saudara kami, dan nyala api cinta kasih yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun Jubileum ini menghidupkan kembali dalam diri kami, para pesiara pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari saat ini kita mau perarakan masuk, perarakan meriah dengan selebran dan para liturgi. Dan mari saat ini kita mau bersama-sama menyanyikan lagu perarakan masuk. Laudate Dominum omnes gentes, laudate eum omnes populi.
menos misericordia eius, et veritas Domini manet in aeternum. Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Puji syukur 553. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi, Pastor Vikjen, Pastor Pikep, Pastor Nathan dan Pastor Nando, serta Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada hari Minggu ini, di mana kita merayakan Hari Raya Kristus Raja Semesta Alam. Yesus Kristus adalah orang benar yang harus menderita demi keselamatan orang lain, juga untuk mereka yang membencinya. Namun mereka yang mau mengakui kesesatannya dan ingin bertobat akan mendapatkan pengampunan, seperti yang akan kita dengarkan dalam bacaan Injil pada hari ini. Maka bersama seluruh gereja hari ini kita merayakan Kristus yang merajai alam semesta. Teristimewa kita semua lebih bersuka cita karena Kristus Raja adalah pelindung paroki kita. Dan kita merayakannya pada kesempatan ini berjalan 86 tahun. Sejak paroki ini dipersembahkan dalam perlindungan Kristus Raja, kita berjalan melangkah bersama dalam persaudaraan, dalam pelayanan, dalam kasih dan cintanya sendiri. Bersama dengan kegembiraan, harapan dan duka, serta kecemasan orang-orang zaman sekarang, terutama kaum miskin dan siapa saja yang menderita dan merasa tersingkirkan.
Maka mari kita mohon agar Kristus merajai kita semua, supaya tidak terjadi perkotak-kotakan di antara kita, tetapi sungguh mau dan ingin untuk mempersembahkan diri kita kepadanya lewat karya pelayanan Tuhan percayakan kepada kita, tentu sesuai dengan bakat dan kemampuan kita masing-masing. Kita adalah persekutuan yang bersiara dalam pengharapan menuju kepada Allah yang tentu belum sempurna, dan itu semoga kelak kita dapat menjumpai Kristus sebagai Raja kita, karena memulihkan kita yang mau dan ingin untuk membuka hati dan kembali bertobat. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Dan dengan rendah hati bersama-sama kita berseru, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena dalam diri Yesus Kristus Putramu, Engkau berkenan membarui alam semesta yang telah rusak akibat dosa-dosa kami. Semoga kami senantiasa mengikuti bimbingan Putramu itu, sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Sekali peristiwa, datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron. Mereka itu berkata, "Ketahuilah, kami ini darah dagingmu. Telah lama, yakni ketika Saul masih memerintah atas kami, Engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel. Lagi pula Tuhan telah berfirman kepadamu, Engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan Engkaulah yang menjadi raja atas Israel." Maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap Daud di Hebron. Lalu Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di sana di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Aku bersukacita ketika orang berkata kepadaku, "Mari kita pergi ke rumah Tuhan." Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Kepadamu suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalemlah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan sukacita. Bacaan dari Surat Rasul Paulus
kepada jemaat di Kolose. Saudara-saudara, semoga kamu mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang membuat kamu layak mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang terkasih. Di dalam Kristus itulah kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Kristus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Dia adalah yang sulung, yang lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu, yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada mendahului segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Dialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Dialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu. Seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus bergantung di salib, pemimpin-pemimpin bangsa Yahudi mengejeknya. Orang lain Ia selamatkan, biarlah sekarang Ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika Ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah.
Juga prajurit-prajurit mengolok-olok dia. Mereka menawarkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Salah seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus, katanya, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang seorang lagi menegur dia, "Tidakkah engkau takut kepada Allah, sebab engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah sabda Tuhan. Para pastor, Bapak Ibu, saudara-saudari dan suster-suster yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi. Apa kabar? Apakah ada sukacita di hati kita? Coba saya lihat. Senyum dulu. Kalau ada sukacita di hati itu harus kelihatan di wajah kita, ya. Harus senyum. Tadi kami di sakristri berbicara soal kerut di jubah, kerut di wajah. Jadi harus kelihatan di wajah kita. Saudara-saudara yang terkasih, saya sudah pernah masuk gereja ini, tapi hari ini kembali saya tertegun. Secara fisik, paroki ini membentuk gereja ini sesuai dengan pelindungnya, Kristus Raja. Jadi kalau kita berdiri di sini, memang kita berdiri di istana, di tahta. Baik kalau saya berdiri di sini melihat Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, ini luar biasa gereja ini. Mudah-mudahan kita semua juga luar biasa. Amin. Ya. Hari ini kita merayakan pesta Kristus Raja semesta alam. Bisa terbayang enggak di hati dan pikiran kita? Kristus Raja semesta alam. Berarti dia juga rajaku ya. Raja kita bersama, raja Anda, raja Bapak Ibu, betul tidak? Nah, tapi dalam pesta Kristus Raja ini, Injil yang disuguhkan pada kita, Injil yang berbunyi tragis. Ya, justru tentang kematiannya yang tragis, disalibkan. Sebelum disalibkan, dicemooh, dianiaya, diludahi, dicambuk, ya, ditendang. Itulah Kristus Raja kita. Lalu bagaimana kita bisa memahami Kristus yang demikian sebagai Raja? Tidak mudah. Tapi kalau kita lihat pelan-pelan mulai dari bacaan pertama, kita akan memahaminya. Dalam bacaan pertama tadi kita mendengar para tua-tua Israel menghadap Daud dan meminta dia sebagai raja, menjadi raja atas mereka. Bapak Ibu mengerti Daud apa yang dia kerjakan, apa profesinya sebelum dia menjadi raja? Ya, dia adalah seorang gembala. Ya, dan gembala
Tentu gembala yang baik, dia adalah gembala yang baik. Gembala yang baik itu mempertaruhkan nyawanya untuk domba-dombanya. Kalau ada bahaya, dia tidak segan-segan ya membuat nyawanya di depan. Dia akan memperjuangkan semua itu domba-domba supaya tidak ada yang celaka, supaya tidak ada yang mati dibunuh oleh binatang buas yang lain. Itulah gembala yang baik, ya, yang mengerti setiap dombanya, yang merawat setiap domba yang sakit, yang mencari yang tersesat. Setiap domba berharga di matanya. Tidak ada yang dikecualikan. Dan dengan itu, Daud yang tadinya seorang gembala dijadikan raja. Dan dia adalah raja yang seperti gembala tadi, mempertaruhkan hidupnya untuk kawanannya. Dia berani berperang melawan siapapun untuk melindungi rakyatnya. Itu Raja Daud. Dan tentu kita diingatkan kepada Yesus yang mengatakan, akulah gembala yang baik. Gembala yang baik menyerahkan nyawanya, mempertaruhkan nyawanya untuk domba-dombanya. Ya? Nah, apa yang dilakukan oleh Yesus selama hidupnya adalah membaktikan seluruh hidupnya. Waktunya, pikirannya, tenaganya, keringatnya, energinya, semua untuk orang, bukan untuk dirinya. Ya, jadi pelan-pelan kita bisa melihat raja yang bagaimana dia ya. Raja yang adalah gembala baik. Ya. Jadi itu kerajaan atau bentuk kerajaan Kristus yang rela mengorbankan hidupnya bagi yang lain. Raja Kristus itu tidak menyelamatkan nyawanya, tetapi memberikan nyawanya supaya kita semua hidup. Dia disalib itu menyerahkan semuanya sampai tidak ada sedikit pun yang sisa untuk dirinya sendiri. Hanya untuk orang lain, supaya orang lain bisa menikmati hidup. Lalu saudara-saudara terkasih, di dalam kematiannya kita melihat siapa dia yang sebenarnya. Dia adalah pribadi, raja yang hidup bukan untuk dirinya sendiri. Dan dengan kematiannya, semuanya menjadi terang benderang. Tidak ada yang dia perjuangkan untuk dirinya sendiri. Dalam kematian Kristus, kita diajari atau kita melihat bagaimana kita harus hidup. Kita harus hidup seperti Yesus sendiri yang rela berkorban demi orang lain. Bapak Ibu, seandainya setiap orang di antara kita rela berkorban demi orang lain, pasti dunia di sekitar kita jauh lebih indah. Betul apa tidak Bapak Ibu? Betul ya? Belum ada yang tertidur toh? Baru jam berapa ini ya? Jangan tidur dulu. Jadi seandainya kita semua ya betul-betul meniru Kristus yang rela berkorban demi orang lain, dunia di sekitar kita akan jauh lebih baik. Nah, ini beban ini terutama pada umat Kristus Raja ya, yang menyandang Kristus sebagai Raja, jadi pelindung paroki ini. Itu sikap itu harus lebih nyata bagi umat paroki ini. Nah, dalam kematian Yesus kita melihat segala sesuatu yang kita takuti, ya, segala sesuatu yang kita takuti, kan? Kita takut menderita kan? Ya, kita takut menderita toh. Kalau boleh jauh-jauh lah. Dan doa kita kan selalu, jauhkanlah kami dari penderitaan. Saya tidak mau ini, saya tidak mau itu. Tapi apapun bunyi doa kita,
penderitaan itu akan tetap ada. Akan tetap datang dalam hidup kita, cepat atau lambat. Ada yang belum pernah menderita di sini? Hah? Jadi janganlah selalu berdoa, jauhkanlah kami dari penderitaan, tapi berdoalah, berikan saya kekuatan menghadapi segala tantangan, penderitaan dan kesulitan hidup, dan melihat makna di balik semuanya itu. Itu lebih bagus daripada kita memohon dijauhkan dari penderitaan. Karena akan ada waktunya kita menderita. Mungkin karena perbuatan kita, mungkin karena perbuatan orang lain. Ya. Apa yang kita takuti lagi? Yang kita lihat dalam diri Yesus. Ya, kita takut dicemoohkan. Kita gampang tersinggung ya kalau dicemoohkan orang lain. Betul tidak? Kita gampang tersinggung dan mungkin kita akan pulang mulai mengasah pisau. Kalau boleh saya musnahkan segera itu orang. Ya. Saya gilas pakai ulekan. Ya. Jadi itu harus kita perhatikan. Dalam penderitaan Yesus kita lihat apa yang kita takuti. Siksaan. Kita takut disiksa. Kita takut kekejaman. Kita takut kekejian. Dan termasuk kematian itu sendiri. Kita semua takut mati. Ada yang berani mati di sini? Ya, semua kita berharap kita mau masuk surga tapi takut mati. Betul apa tidak? Kita takut menderita tapi enggan masuk surga sekarang. Nah, di sisi lain kita mendapatkan peneguhan ketika kita sendiri menderita, ya. Kita diteguhkan karena Kristus juga mengalami penderitaan itu. Ketika kita menderita, kita diteguhkan oleh Kristus, oleh penderitaan Kristus untuk menjalani, menghadapi dan katakanlah menikmati penderitaan itu sendiri. Jadi katanya penderitaan itu juga harus dinikmati supaya enak. Ya. Dan akhirnya bersama Kristus kita menjadi kuat, ya, kita menjadi kuat. Dan kita gampang menghubungkan diri dengan Dia. Karena kita menderita, Dia menderita, sama-sama menderita. Dia mengerti apa yang kita derita. Dia tidak alergi dengan situasi kita yang menderita. Nah, seandainya Dia atau Yesus meninggal dan bangkit tanpa penderitaan, pemahaman kita tentang Dia akan sangat berbeda, akan barangkali sangat dangkal. Dan relasi kita dengan Dia barangkali akan jauh, karena kemungkinan kita akan menganggap Dia sama saja seperti orang-orang hebat yang lain. Tidak ada koneksi, tidak ada perekat antara kita dan Dia. Tapi melalui penderitaannya kita merasa ada yang menghubungkan kita dengan Dia. Nah, kembali dalam kematiannya kita melihat bahwa Dia adalah Raja. Tidak seperti raja-raja dunia yang selalu mengutamakan dirinya, mengorbankan apapun demi dirinya. Tapi Yesus adalah Raja yang mengorbankan segala-galanya bagiku, bagi Bapak Ibu, bagi Anda, bagi saudara-saudari. Dia adalah Rajaku, Dia adalah Rajamu, Dia adalah Raja kita semua. Lalu, saudara-saudara terkasih, bagaimana kita memaknai Kristus adalah Raja semesta alam dalam diri kita? Bagaimana kita mengaplikasikannya dalam semua dimensi kehidupan kita sehari-hari? Ya, kalau kita berani mengatakan Kristus adalah Rajaku, berarti Dia yang hidup dalam diriku, Dia yang mendominasi diriku. Hidupnya menjadi pegangan dan arah hidupku. Segala sesuatu apa yang Dia katakan, itu yang saya lakukan. Kalau memang Dia adalah Rajaku. Artinya
Artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yesus itu harus hadir dalam semua aspek dan dimensi kehidupan kita. Ya, jadi bukan hanya ketika kita datang ke gereja seperti saat ini, kita mengingat Dia, tapi sesudah selesai, kita tinggalkan Dia di gereja, kita pulang, kita berpisah. Bukan hanya sekedar ketika kita butuh pertolongan, kita datang pada Dia. Ketika kita tidak butuh pertolongan, kita lupakan Dia. Itu bukan raja. Ya, itu hanya mungkin seperti Sinterklas. Ya. Tapi, ya, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Dia harus selalu hadir. Dia harus menjadi, ya, tolak ukur atau pertimbangan kita sebelum kita melakukan sesuatu, sebelum kita memutuskan sesuatu. Dengan mengatakan Yesus adalah Rajaku, berarti kita harus berani menghargai setiap orang, mencintai setiap orang. Harus berani berkorban untuk orang lain. Saya tidak menganggap orang lain lagi sebagai saingan, saya tidak menganggap orang lain lagi sebagai musuh, meskipun dia mungkin menjengkelkan, tapi tetap dia adalah pribadi yang dikasihi Kristus. Jadi saya juga harus mengasihinya. Dengan mengatakan Yesus adalah Rajaku, berarti kita rela mencucurkan apa yang bisa kita cucurkan. Tadi dalam bacaan kedua, Rasul Paulus menyebutkan bahwa Kristus mendamaikan surga dan bumi dengan Dia diangkat di salib dan meneteskan darahnya, menumpahkan darahnya, menyerahkan nyawanya. Jadi apa yang bisa kita teteskan supaya dunia di sekitar kita bisa lebih baik? Mungkin keringat kita, mungkin energi kita, mungkin uang kita, mungkin perhatian kita, bahkan mungkin darah kita, atau kalau sama sekali betul berani, nyawa kita, supaya orang lain bisa hidup. Harus rela meneteskan yang berharga dalam diri kita, ya, demi orang lain, supaya orang lain itu bisa hidup dan menikmati hidup dan merasakan bahwa Tuhan itu ada, bahwa Tuhan itu bekerja, termasuk melalui kita. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, saya memahami paroki ini sudah berdiri selama 86 tahun. Hitung-hitung sudah berapa generasi itu ya? 3 generasi? 4 barangkali ya? 4 generasi. Dan mudah-mudahan di usia yang sudah matang ini, kita semua juga sudah matang sebagai umat beriman. Ya? Artinya, dengan menjadikan Kristus sebagai Raja di dalam hidup kita, menjadikan Yesus sebagai tuntunan hidup kita sehari-hari, ya, hidup sehari-hari. Artinya apapun yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan bersama dengan Yesus. Yesus adalah Emmanuel yang selalu menyertai kita. Jadi kalau kita bangun pagi, ingat Dia, ucapkan sepotong doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus atas istirahat yang nyaman dan hari yang baru ini. Kalau kita mau ke kantor, Tuhan berkati saya mau ke kantor. Kalau kita di kantor, ya, lagi menghadapi kesulitan dan tantangan, Tuhan berkati saya di tengah kerumitan ini. Ya. Jadi dengan demikian kita menjadikan Kristus betul-betul patokan dan tuntunan hidup kita. Jadi Kristus itu bukan hanya di angan-angan saja, di awan-awan saja, nyata dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari sebagai umat paroki Kristus Raja Andalas, kita sungguh mematangkan diri kita sebagai komunitas
yang berlindung dalam naungan Kristus sebagai Raja. Ya. Artinya kita menggarisbawahi bahwa Kristus adalah Rajaku. Kristus adalah Rajaku. Dan setiap orang kita, masing-masing kita harus mengalami itu sendiri-sendiri. Ya, bagaimana Kristus itu menjadi Raja dalam hidupku. Dengan demikian kita boleh berbangga akan Kristus. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, marilah menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya, Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga ke daerah orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ dia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, sekarang mari kita panjatkan doa umat. Oleh Yesus Kristus Tuhan dan Raja kita, Bapa telah memberikan kepada kita pembebasan, pengampunan, dan perdamaian. Marilah kita berdoa supaya keadilan, kasih, dan damai-Nya menjadi bagian kita semua. Marilah mengatakan kepada Bapa, datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi gereja tubuh Kristus. Ya Bapa, semoga gereja benar-benar menjadi tanda pengenal kerajaan Allah di dalam dunia, karena keterbukaan bagi semua orang, karena persatuan serta cinta kasih-Nya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang berkuasa di dunia ini, ya Bapa, semoga mereka yang berkuasa sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian, keterbukaan sumber-sumber daya alam bagi semua orang, serta kebebasan dan martabat manusia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi orang-orang miskin dan mereka yang kehilangan hak di dunia ini, ya Bapa, semoga kami tidak hanya memberi sedekah, tetapi memberi mereka keadilan dan pekerjaan, serta kesempatan untuk berkembang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi orang-orang buangan di dunia ini, serta mereka yang menjadi korban diskriminasi, ya Bapa, semoga mereka bertemu dengan orang-orang yang berbelas kasihan, serta menyambut dan mengangkat mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi kita di sini serta seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga Roh Kristus hidup di dalam diri kami, sehingga orang-orang yang mengenal kami mengatakan, lihatlah betapa mereka saling mengasihi dan melayani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bagi umat paroki Kristus Raja Andalas,
Ya Bapa, semoga Kristus Raja semesta alam merajai hidup dan pesiarahan kami semua, agar kerajaan-Mu adalah satu-satunya yang kami perjuangkan dan wartakan dalam hidup dan pelayanan kami setiap hari. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi saudara-saudari yang meninggal dunia, teristimewa mereka yang merintis dan meletakkan dasar iman di paroki kami. Ya Bapa, sudilah menerima kebaikan yang telah mereka lakukan semasa hidupnya, serta menganugerahkan kedamaian dan kebahagiaan kekal kepada mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Bagi para donatur gereja paroki kami, ya Bapa, berkatilah selalu saudara-saudari yang berkenan berbagi bersama kami umat-Mu. Semoga kelimpahan rahmat-Mu senantiasa tercurah atas mereka. Anugerahkanlah pula semangat, sukacita, dan kegembiraan dalam hidup mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan. Marilah juga kita berdoa untuk saudara atau siapa saja yang merayakan ulang tahunnya, khususnya Winnie Anggriani, Frater Alexander Riksan Murtiono. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau yang telah menganugerahkan hidup kepada kami, membimbing dan menuntun dalam setiap langkah hidup kami. Maka kami mohon limpahkanlah rahmat, kesehatan, kegembiraan bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun. Semoga mereka boleh menikmati kata yang baik, kegembiraan, kebahagiaan, dan kesuksesan dalam hidup dan karya-karyanya. Marilah kita mohon juga marilah kita berdoa untuk orang-orang yang telah mendahului kita menghadap Bapa. Untuk Nenek Veronica Jawa yang 4 hari yang lalu telah dipanggil Tuhan, Ibu Marta Patuba, Bapak Isayas Meliangan, Francisca Singara, Matilda Singara. Ya Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memanggil putra-putrimu ini kembali menghadap hadirat-Mu. Mereka telah menyelesaikan persiarannya di bumi ini. Mereka telah sampai pada garis finish. Maka kami mohon sambutlah mereka semuanya di dalam rumah-Mu. Persatukanlah mereka dalam kebahagiaan bersama para kudus. Dan ampunilah dosa-dosa mereka agar mereka layak untuk itu. Marilah kita mohon, datanglah kerajaan-Mu. Mari kita hening sejenak, kita panjatkan doa-doa dan intensi kita masing-masing. Marilah kita mohon, datanglah kerajaan-Mu ya Allah Bapa kami. Hidupkanlah harapan kami semua, betapapun usaha-usaha kami amat kurang berarti. Kami semua pada suatu hari akan mendapat bagian dalam keadilan dan perdamaian-Mu. Maka dengarkanlah, kabulkanlah doa-doa kami ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mada Bakti 233.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, bantulah kami untuk mengalami pendamaian dengan dikau dan sesama berkat persembahan roti dan anggur ini, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan minyak yang membawa sukacita, Engkau telah mengurapi putra tunggalmu, Tuhan kami Yesus Kristus, Imam abadi dan Raja semesta alam, agar ia melaksanakan karya penebusan umat manusia, dengan mempersembahkan dirinya di altar salib sebagai kurban pendamaian yang tak bercela, dan setelah seluruh ciptaan ditaklukkan di bawah kuasanya, ia menyerahkan kehadiratmu, ya Allah yang maha kuasa, kerajaan yang kekal dan semesta, kerajaan kebenaran dan kehidupan, kerajaan kekudusan dan karunia, kerajaan keadilan, kasih dan damai. Dari sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan penguasa, serta seluruh bala tentara surgawi, kami menyampaikan nada kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaanmu memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam ia dihianati, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, ia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, ia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi, bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasulmu yang kudus dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Leo ke-14 dan uskup kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu, dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan padamu, yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhan Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Lihatlah anak domba Allah
Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan Anak Domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi beristirahat saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kehadiran putramu di tengah-tengah kami untuk membimbing dan merajai kami. Semoga rohnya memperdamaikan dan mempersatukan semua bangsa, sehingga semakin banyak orang kau perkenankan menerima anugerah kehidupan baru. Dengan pengantaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Pengumuman gereja Minggu tanggal 23 November 2025 akan saling menerimakan sakramen perkawinan Robin Cahyadi dengan Fidelia Vanessa Leonan, pengumuman ketiga. Kevin Hamdani Putra dengan Evelyn Christina Kwanti, pengumuman ketiga. Franciscus Ishak Pagasing dengan Restina Dama Apang, pengumuman kedua. Rinto Pamesa Ngadu dengan Evelyn Eka Suryaningsih, pengumuman pertama. Dedi Horex Mikael dengan Kaesilia Keisha Stefana, pengumuman pertama. Elton Gosal dengan Teresia Serliana Uber, pengumuman pertama. Kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 20.00 WITA di aula lantai 1. Sehubungan dengan pembagian sembako pada bulan Desember, maka kami mengharapkan kepada umat untuk mulai mengumpulkan sumbangan berupa beras, minyak, mie instan, gula, dan lain-lainnya yang akan dibagikan kepada keluarga atau umat paroki Andalas yang membutuhkan. Atas bantuan Bapak Ibu, kami mengucapkan banyak terima kasih. Dalam rangka HAMS atau Hari Anak Misioner Sedunia dan rekoleksi, kami dari anak-anak sekami mencari dana dengan menjual basar, makanan, dan kue di basement gereja. Kiranya segenap umat tergerak hati untuk membeli jualan kami ini. Atas partisipasinya, kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja 15 dan 16 November 2025 sebesar Rp16.245.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp9.700.000. Kolekte gereja misa penerimaan sakramen Krisma sebesar Rp1.655.000. Kolekte misa perkawinan sebesar Rp1.025.000. Sumbangan untuk gereja dari keluarga almarhum Bapak Blasius Mangande sebesar Rp1.000.000. Atas sumbangannya kami ucapkan terima kasih. Tambahan pengumuman disampaikan kepada semua umat paroki Kristus Raja Andalas yang akan mengikuti misa setiap hari Sabtu dan Minggu maupun misa lainnya, agar tidak memarkirkan kendaraannya di depan rumah tetangga gereja Andalas. Mobil dan motor harap diparkir di dalam basement gereja atau di SD Frater Teratai 2. Demikian pengumuman paroki minggu ini. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Mewakili panitia perayaan Pesta Pelindung kita yang ke-86 pada kesempatan ini,
mengundang kita semua untuk melanjutkan kebersamaan di basement. Sekali lagi, bagi kita semua yang hadir dalam perayaan ini, kami sangat mengharapkan untuk melanjutkan kebersamaan kita dengan ramah tamah yang disiapkan oleh umat sebagai ungkapan syukur pesta tahunan paroki kita yang kita rayakan pada kesempatan ini. Kepada Bapak Vikjen, Pikep, dan seluruh Dewan Pastoral Paroki tentu mengucapkan terima kasih sebelumnya atas semua perhatian kita. Saya kira itu yang saya boleh tambahkan karena nanti panitia masih akan menyusun seluruh rangkaian acara di basement. Untuk itu, sebelum kita mohon berkat, mari kita mendengarkan sebuah lagu dari kelompok kor yang ikut lomba kor walaupun tidak mendapatkan juara. Tapi ini adalah dari umat dan untuk kita umat. Saya persilakan.
pada kelompok paduan suara Credo. Terima kasih banyak, semangat terus ya. Semangat terus, kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Sudah rela berani mewakili paroki dalam ajang Festival Paduan Suara Keuskupan. Ini kesempatan yang luar biasa ya, kita harus mengapresiasi. Dan izinkan saya juga mengapresiasi kita semua yang berpartisipasi dalam acara Pesta Kristus Raja ini. Ya, terutama kepada para pastor yang hadir di sini, kepada para prodiakon, para mestinar, para suster, kelompok kor yang luar biasa, ya, dan panitia terutama ya yang sudah mempersiapkan acara ini dengan berjibaku, mencurahkan keringat dan mungkin air mata ya. Dan ya yang turut membantu kita di halaman gereja, di tempat parkiran, mereka di latar belakang tapi sangat membantu kita dalam acara ini. Terima kasih juga untuk organis. Siapa lagi yang belum disebut? Jangan sampai kelupaan. Dan umat yang hadir pada hari ini, kayaknya jumlahnya 5.000 orang ya. Tidak menghitung perempuan dan anak-anak. Terima kasih karena kita sudah datang dengan hati yang bersukacita untuk merayakan kesempatan ini. Semoga momen ini menjadi pembangkit bagi kita untuk maju sebagai murid-murid Yesus yang adalah Raja kita, Kristus Raja. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Dan tentu atas nama Bapak Uskup saya mengucapkan selamat Pesta Kristus Raja bagi umat paroki Andalas. Kalau saya bilang nanti selamat Pesta Kristus Raja, jawabannya yes, yes, yes. 3 kali ya. Boleh? Ya. Selamat Pesta Kristus Raja. Yes, 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 yes. Sekali lagi. Selamat Pesta Kristus Raja. Yes, yes, yes. Betul-betul ada sukacita di hati. Mari kita mengakhiri perayaan ini dengan mohon berkat Tuhan. Bersama-sama kita menundukkan kepala kita dan memejamkan mata kita. Tuhan bersamamu. Semoga Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudari. Amin. Semoga Dia menyinarkan wajahnya ke atas saudara-saudari dan berbelas kasih kepada saudara-saudari. Amin. Semoga Dia mengarahkan wajahnya kepada saudara-saudari dan menganugerahkan damai-Nya. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.